Kalau memang tulus kemarin mencintai, berpisah itu memang sakit. Tidak apa-apa menangis, karena tangisan itu bukan pertanda bahwa kamu lemah, tapi pertanda bahwa kamu tulus. Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Ya biasanya memang orang sedang jatuh cinta atau orang sedang patah hati itu mendadak bisa pinter bikin puisi. Ya, boleh kamu cek. Kalian yang sedang naksir siapa atau jatuh cinta sama siapa itu tiba-tiba pinter bikin puisi. Ini menarik teorinya. Di awal-awal tulisannya Jami', ketika ada seorang anak muda yang pingin belajar tasawuf, sama mursyidnya disuruh pulang dulu, disuruh jatuh cinta dulu. Kenapa? Karena orang yang pernah jatuh cinta itu hatinya lembut. Apalagi orang yang pernah patah hati itu, dia ngerti lekak-lekuknya hati. Sementara dunia tasawuf itu kan dunia penguasaan hati. Kalau hati tidak lembut, ya sulit kita bisa dekat dengan Allah. Makanya dia disuruh jatuh cinta dulu. Nah, kalian juga begitu. Nanti sesi ini tidak ada artinya kalau kalian tidak pernah jatuh cinta. Jadi, bagi yang pernah jatuh cinta bisa memahami. Ini rutenya. Menarik ya, patah hati ada rutenya. Orang yang kecewa, orang yang patah hati, orang yang sedih, itu ada prosesnya. Nah, ini ada banyak teori tentang itu. Saya ambil teori yang ini. Jadi patah hati itu diawali dari shock, kaget, tersentak. Kemudian dilanjutkan denial, menyangkal. Biasanya kemudian marah. Kalau marahnya reda, melakukan bargaining. Ketika bargaining gagal, dia mengalami depresi. Semoga depresinya teratasi sehingga akhirnya bisa acceptance, bisa menerima. Ya masing-masing fase ada waktunya sendiri. Masing-masing fase ada saatnya sendiri. Tidak bisa kok begitu patah hati, misalnya kamu diputus pacarmu terus langsung saya terima Pak, besok saya cari gantinya. Oh, itu kemungkinan tidak cinta kalau bisa seperti itu. Kalau cinta beneran, tidak sesederhana itu ganti pasangan. Awalnya pasti shock. Shock itu kaget. Jadi, apa ada yang diputus pacarnya tidak kaget? Apa ada yang mengalami kekecewaan ditinggal yang dia cintai? Apapun atau siapapun yang dia cintai itu tidak kaget dan kecewa. Setiap orang pasti shock. Kamu sangat sayang dengan motormu, terus motornya terpaksa dijual karena utang SPP-mu banyak misalnya. Itu kan kamu tetap shock. Kenapa semula ada cinta di situ, sekarang berpisah? Apalagi sama kekasih hatimu. Jadi tidak ada orang yang cinta beneran. Sudahlah kita sendiri-sendiri saja, putus saja terus alhamdulillah itu. Ya kalau bisa begitu itu namanya tidak cinta. Cinta beneran pasti shock. Bahkan selanjutnya denial, menyangkal. Wong sudah jelas diputus, kamu masih enggak kok. Itu mungkin dia marahnya sementara, nanti mesti balik lagi kok. Jadi ini masih nyangkal. Ah enggak, ini mungkin hanya temporer saja. Ah enggak, ini nyangkal. Jadi enggak percaya aku. Dia bisa jauh dariku, masih menyangkal. Padahal faktanya sudah jelas. Ya kayak kamu dapat nilai E terus kemudian, wah, tidak percaya aku. Mungkin dosennya salah. Mungkin itu karena memang serangan pertama itu menyakitkan. Sehingga orang terus menyangkal. Jadi tidak terima kalau dirinya mengalami rasa sakit itu, menyangkal. Nah, fase menyangkal ini bisa panjang. Tidak kok, dia mesti akan kembali lagi padaku, tunggu saja. Ini fase menyangkal. Sehingga kamu mungkin bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan menunggu dia kembali, dan dia tidak kembali-kembali. Nah,
Kalau sudah begitu biasanya masuk ke fase selanjutnya marah, anger. Nah, marah ini ya macam-macam bentuknya. Bisa dilampiaskan kemana-mana, bisa menggerutu, bisa dipendam saja. Tapi ada fase marah. Mengapa kok harus aku? Apa salahku? Kurang opo aku sama dia? Sudah habis bensin berapa liter aku nganter dia. Loh, itu marah sudah. Itu kemarahan sudah. Kalau tadi menyangkal, begitu sadar dia ternyata benar-benar pergi, marah mesti. Itu fasenya. Itu kalau pasangannya terus nikah dan dia ada di fase marah ini, hati-hati kalau datang ke pesta pernikahanmu, bisa rame itu. Kalau fase denial mungkin masih dia agak menarik diri, tapi begitu marah itu pengennya melampiaskan keluar. Setelah marah biasanya ada bargaining. Dia akan mencari cara, mbok yo jangan pergi, wis kamu pingin apa wis. Mbok yo jangan berpisah, kamu perlu apa? Apapun yang kamu inginkan aku penuhilah. Itu bargaining namanya. Kadang-kadang kalau tidak bisa bargaining sama orangnya, kita bargaining sama Tuhan. Ya Allah, mbok kembalikan dia padaku wis. Saya tak rajin sholat lah mulai sekarang. Saya tak. Nah, ini bargaining namanya. Jadi kita kan kadang-kadang begitu. Ya Allah, saya tahu saya itu malas kuliah, tapi semoga saya lulus ya Allah. Janji setelah ini saya. Itu bargaining. Saya ngerti dia kecewa padaku, dia marah padaku karena saya kemarin khilaf sebentar, tapi semoga setelah ini saya saya janji tidak akan lagi. Ini namanya fase bargaining. Ketika bargaining ini gagal, lahirlah namanya depresi. Ini dimulai sudah fase stresnya. Fase gawat-gawatnya itu depresi ini. Kalau tidak terkontrol bisa efeknya besar. Hati-hati kalau sudah sampai fase depresi, cari cara, cari jalan untuk meringankan rasa sakit ini. Biasanya kalau sudah mampu menaklukkan depresinya, masuklah pada acceptance. Bisa menerima sekarang. Oh ya sudahlah, memang kalau harus berpisah, mau gimana lagi. Nah itu acceptance. Ini semoga kalian pahami ya. Semoga dengan memahami ini prosesnya bisa lebih cepat. Oh, aku ini ternyata di fase marah. Sudahlah, tidak usah panjang-panjang. Saya shortcut saja. Langsung saya terima. Nah, itu kalau bisa lebih bagus. Pasrah sajalah sama Allah. Saya terima apapun keputusannya, itu lebih bagus. Tapi biasanya fase ini entah sadar atau tidak kita lewati. Dari shock, kemudian menyangkal, kemudian marah, kemudian ingin bernegosiasi, kemudian jatuh kita pada depresi, dan pada akhirnya menerima. Tapi kalau gagal mengelola depresi, fase menerimanya ya tidak datang. Kita depresi bisa berkepanjangan. Jadi ini rutenya, atau mungkin pakai kalimat yang dulu pernah saya gunakan secara berbeda. Fase paling awal itu menyangkal, not me, bukan aku, aku ndak ngalami ini. Kalau ini gagal terus dia masuk ke fase kedua, why me, mengapa kok aku yang mengalami peristiwa sepahit ini. Kalau ini juga ndak terjawab, masuk pertanyaan ketiga, please not me, tolong jangan aku deh, ndak kuat aku kalau ngalami yang seperti ini. Ini juga gagal, tanya lagi, why it still me? Kenapa kok ternyata memang aku yang gagal ini? Ternyata memang aku yang ditinggal. Terus fase bargaining. Fase bargaining itu I will but. Oke lah, enggak apa-apa, tapi saya perbaiki lagi. Nah, itu yang selanjutnya. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya tadi, shock, denial, anger, bargaining, depression, acceptance, cuma dengan kata yang berbeda. Awalnya orang menyangkal, mesti bukan aku. Kok ternyata aku, why me, kenapa kok aku? Kemudian menegaskan lagi, mbok yo jangan aku. Terus kenapa sih kok masih aku, why it's still me?
oke lah, mbok begini saja, itu bargaining. Tapi pada akhirnya ya diterima, it's okay, tidak masalah. Berarti sudah acceptance. Tapi ini prosesnya sampai it's okay ini panjang. Saya pernah baca buku itu paling cepat 6 bulan. Paling cepat loh ya berarti. Itu berarti bisa panjang. Ada ndak yang patah hati sampai hari ini terbayang-bayang terus? Nah, mestinya masih ada. Padahal patah hatinya sekian tahun yang lalu. Nah, kita menyebutnya tidak bisa move on. Tapi ya memang proses. Yang dalam diri setiap orang beda-beda proses sembuhnya patah hati ini. Patah hati dengan apapun, dengan siapapun. Wong ya kita berpisah dengan apapun, siapapun di dunia ini kan pasti. Makanya kemampuan mengelola patah hati itu bagi saya penting. Mungkin saja kita tidak patah hati dengan pasangan kita, tapi pasti pada saatnya kita akan patah hati juga, berpisah juga dengan apapun. Jadi ini rutenya. Sekarang kita cek efeknya. Nah, hati-hati loh ya, patah hati juga berhubungan dengan kesehatanmu. Yang pertama apa? Gangguan kecemasan kronis. Jadi tubuh kita ini punya mekanisme fight or flight. Kalau merasa ada bahaya. Kayak kita waktu ketemu harimau misalnya di depan kita. Itu kan alternatif juga fight or flight. Cirinya apa? Tubuh kita bereaksi fight or flight itu biasanya ya kita gemetar, jantung berdebar-debar, kepala pusing, mual, cemas, takut ini, takut itu. Ini kecemasan kronis. Tidak ada apa-apa kita gemeteran sendiri, takut sendiri, jantung berdebar, kepala pusing. Ini fight or flight. Mungkin pernah saya jelaskan dulu orang yang kena gejala psikosomatis itu kan karena pikirannya tidak tenang, pikirannya cemas, ya fisiknya kena. Perutnya mules, kepalanya pusing, vertigo. Nah, ini karena kecemasan. Nah, tubuh kita juga begitu patah hati. Ya mekanisme tubuh kita ini mekanisme mencari selamat tadi, bahaya ini datang. Dia ingin menyelamatkan dirinya, maka itu tadi jantung berdetak lebih cepat, kepala jadi pusing, perut rasanya mual. Nah ini namanya gangguan kecemasan. Ya kalau cuma ketemu harimau sebentar, wong patah hati ini lama. Kita terus-terusan begitu, ya mesti fisik kita kena. Gangguan kecemasan itu ya tidak sederhana, orang yang ngalami mesti merasakan pusingnya. Saya ada teman gangguan kecemasan itu karena sempat melihat temannya meninggal gara-gara kena stroke. Itu dia was-was terus. Kepalanya pusing sedikit, waduh jangan-jangan gejala stroke ini. Terus dia jantungnya berdebar-debar, berkeringat dingin. Ini gangguan kecemasan. Nah yang patah hati juga mudah terkena ini. Karena patah hati itu tubuhmu merespon ada bahaya datang. Makanya orang sangat marah, orang sangat sedih itu kan jantungnya berdebar-debar, keringatnya keluar, keringat dinginnya keluar, mungkin asam lambungnya naik sehingga dia pusing dan lain sebagainya. Ayo dihati-hati. Ya kalau kamu masih muda, masih sehat, tapi nanti di usia tertentu mengalami gejala ini harus agak hati-hati. Itu yang pertama. Apalagi karena situasi itu nanti sistem imun kita bisa turun. Kalau tadi dopamin dan lain-lain yang keluar, waktu kita sedih, stres, itu ada hormon namanya kortisol yang keluar. Kortisol ini orang menyebutnya hormon stres. Dia menurunkan kekebalan tubuh, menaikkan gula darah. Kalsium dalam tulang juga turun, tekanan darah naik. Kamu jadi kurus, jadi males makan. Makanya jangan heran kalau orang patah hati itu males makan. Kok patah hati malah makannya enak sekali, lahap sekali. Kamu itu beneran patah hati apa gimana? Biasanya memang males makan karena stres. Dan ini tentu saja daya tahan tubuhmu turun. Jangan lupa ada juga namanya broken heart syndrome.
ini bisa menyebabkan kematian. Patah hati bisa mati, bisa. Di dunia kedokteran ada itu tadi istilahnya broken heart syndrome atau Takotsubo kardiomyopati. Ini jantungnya yang kena. Jadi ketika ada tekanan kuat karena stres, ya jantungnya yang kena. Nah kalau sejak semula tidak terlalu fit, ya bisa saja membawa kematian. Makanya rasanya tadi kok simpel, sederhana, cuma diputus pacar, ya situasinya bisa beragam. Bahkan bisa berujung kematian. Ada banyak cerita-cerita itu kan, orang yang patah hati sampai kemudian mati. Kayak Majnun, kalau diceritanya itu diceritain bahwa Laila sudah meninggal duluan, tiba-tiba dia terus meninggal. Kan banyak cerita-cerita itu, tiba-tiba meninggal para pecinta ini. Nah, itu mungkin karena ini tadi, broken heart syndrome. Ini efek di tubuh kita. Makanya saya bilang tadi, yuk kita dampingi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami ini. Jangan diketawain lah. Jangan diremehkan, disepelekan. Sekarang kita belajar meresponnya. Biar mental kita tetap sehat. Respon ini saya bagi dua, karena penting ada respon pada serangan pertama, awal, dan lanjutannya. Kalau lanjutan ini mulai tertib, tapi bagian awal lebih penting. Respon awal yang pertama apa? Itu kalimatnya menarik. Kamu hanya harus jatuh. Maksudnya apa? Berpikir yang ringan saja. Kamu hanya harus jatuh itu. Waduh, pacarku meninggalkanku. Alah yo, ditinggal pacar toh, ya enggak apa-apalah. Ya nikmati sajalah sakitnya, jatuh sebentar, ya nanti bangkit lagi. Kamu hanya harus jatuh saja. Syukur-syukur bisa ngatur posisi jatuh yang enak. Alah wong jatuh saja kok. Atau sadarkan bahwa ya memang bidang ini kamu gagal, bidang yang lain banyak kok. Wong cuma itu aja. Itu kalau bahasa Gus Dur gitu aja kok repot. Nah, itu kamu hanya harus jatuh kan? Ya sudah, nikmati saja sebentar, nanti terus ayo jalan lagi. Nah, kamu sedih kan? Ya nikmati sedihmu, terus ayo bangkit lagi. Kamu kan hanya harus jatuh. Nah, ya ini kalau diucapkan enak, cuma dijalani ya pening. Tapi ya memang rumus sederhananya itu. Biasanya yang nambah runyam persoalan itu kita mendramatisir. Sebenarnya bisa kok kamu hadapi, kamunya saja yang suka mendramatisir. Pak, pasangan saya itu segalanya bagi saya, Pak. Kalau tidak ada dia, dunia rasanya gelap, langit rasanya runtuh. Pasangan saya itu, kamu mendramatisir. Iya, tapi kan sekarang kamu ditinggal. Ini kan sederhananya kan itu. Faktanya kan itu. Jadi yo hadapi itu. Fakta konkretnya kan ini. Makanya hadapi, jangan menghindar. Nanti tambah lama sembuhmu kalau kamu menyangkal terus. Wong kamu cuma harus jatuh kan, ya sudah jatuh saja terus bangkit lagi. Kemudian jangan lupa perhatikan dirimu. Jangan melakukan apapun yang merusak dirimu. Berarti apa? Akal sehatmu harus hidup. Terus yang keempat, penting juga, sudahlah, tidak usah terlalu dibahas yang salah siapa. Tidak usah menyanyi ini salah siapa. Biarlah yang lewat sudah lewat. Bikin cerita yang baru. Lupakan, maafkan. Pak enak saja ngomong, ini yang sakit yang nanggung. Lah yo, ini tipsnya. Jadi biar kamu tidak sakit. Kalau respon awal selamat, biasanya karena lepas kontrol itu di awal. Kalau sudah, ayo disembuhkan, pelan-pelan. Nah, itu baru respon lanjutan tadi. Respon lanjutannya apa? Beri dirimu waktu. Tidak apa-apa kok, butuh waktu. Ya diikuti prosesnya. Kadang-kadang kita yang agak mempressure mereka. Ayo segera lupakan, segera. Loh, tidak segampang itu. Untuk bisa melupakan. Ya kalau amnesia. Kalau masih sehat, tidak bisa langsung melupakan. Tetap teringat terus, tidak apa-apa. Beri waktu dirimu. Tapi jangan berlama-lama. Memang tidak mungkin bisa langsung lupa.
Lewati penyangkalan tadi ya, berarti sudahlah, tidak usah menyangkal lagi, diterima saja. Dan berhenti bertanya mengapa itu terjadi. Terus maafkanlah. Selanjutnya apa? Teringat tidak apa-apa, tapi jangan diingat-ingat. Beda ya, teringat dengan diingat-ingat itu. Diingat-ingat itu berarti sengaja mengingat. Ya kamu tambah sakit nanti. Tapi teringat pasti iya, wong namanya pernah punya banyak kenangan indah, ya mesti saja teringat. Biasa saja, tidak apa-apa. Dia datang silahkan, mau pergi lagi silahkan. Di pikiran loh. Pak kok saya teringat dia, ya tidak apa-apa. Diikuti saja. Nanti pada saatnya ya lupa lagi. Nanti kapan datang ingat lagi, lupa lagi. Biar saja. Tapi jangan secara sengaja diingat-ingat. Kelihatan kok secara sengaja mengingat-ingat itu. Jangan-jangan kamu tiba-tiba stalking Instagramnya, ngecek YouTube-nya. Ya kamu tambah sakit nanti. Kalau ke situ-situ lagi, jangan-jangan dia posting sama pasangannya yang baru, wah tambah sakit lagi kamu. Kamu tidak berani posting pasanganmu yang baru, kamu tidak dapat. Atau yang kamu dapat levelnya di bawah yang ninggal kamu, misalnya. Sudahlah, tidak usah dipikir lagi, tidak usah mancing-mancing ke situ. Kemudian tetap merasa berharga, jangan minder, menjatuhkan value tadi sampai ke level FOS yang paling rendah, merasa dirimu tidak berharga. Engkau tetap berharga. Dia saja yang tidak tahu hargamu. Yo, maksudnya dia saja yang tidak tahu hargamu. Kalau dia tahu, ninggal kamu sejak lama. Ya wis, pokoknya tetaplah engkau orang yang berharga, tidak usah khawatir. Saatnya kamu menghidupkan sistem pendukungmu. Sistem kita itu kan punya banyak sistem pendukung. Kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya sahabat, lingkungan kita banyak kok. Sistem pendukung di sekeliling kita banyak. Ayo dimanfaatkan. Punya teman curhat, punya sahabat. Kembali ke keluarga yang selalu pasti siap menerima kita. Jadi ada banyak supporter kita, tidak usah khawatir. Terus layani diri kita dengan baik. Sementara memanjakan diri tidak apa-apa. Pengen makan enak, ayo. Pengen tiduran yang lama, rebahan, ayo. Wong yo kemarin juga sudah rebahan terus kan. Jadi sekarang ada alasannya, tidak apa-apa. Terus cobalah aktivitas atau hobi yang baru. Cari kesibukan lah biar nggak ngelamun terus. Bangun kenangan-kenangan baru. Bahkan ada yang bilang, datangi tempat-tempat yang dulu kamu perlu kenangan dengan dia, bikin kenangan yang baru di situ. Jadi biar ketumpuk, yang teringat kenangan yang terakhir ini, yang lebih indah. Mungkin dengan keluarga, dengan sahabatmu, yang lebih menyenangkan. Bersosialisasilah, jangan mengurung diri. Yo, akan lebih meringankanmu. Boleh pakai teknik-teknik coping kalau dalam psikologi. Mungkin pernafasan, mungkin meditasi. Untuk menenangkan diri. Bisa mempertimbangkan saatnya membuka hati kembali. Jangan khawatir, yang lain masih banyak yang mau dengan dirimu. Setiap orang ada jodohnya. Nah, ini rumus sederhana untuk tetap membuatmu kuat. Tidak usah khawatir. Kan alasan yang paling enak untuk menenangkan diri kan, oh memang mungkin bukan jodohku. Itu paling nyaman. Kita bersandar kembali ke Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, ya mau apa? Sekuat apapun kita, tanpa kehendaknya tidak ada apa-apanya. Nah, itu lebih ringan. Kalau memang agak gawat, misalnya stres, depresi, mau agak mengkhawatirkan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk mencari konseling atau berobat ke ahli jiwa. Karena tadi loh, efeknya ternyata bisa besar untuk kesehatanmu lahir dan batin. Maka tidak apa kamu mendatangi ahli jiwa. Jadi ini respon-respon ideal. Nah, sekarang kita lihat beberapa perspektif psikologi ya. Ini menarik. Ada tuntunan dari Brian McGill. Kata dia, sebenarnya ayo kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kata dia, sebenarnya hatimu bukan patah. Hati tak akan bisa patah. Yang kamu rasakan adalah sakitnya tumbuh.
hatimu tumbuh dalam kebijaksanaan, kelembutan, dan kekuatan, sehingga suatu hari nanti kamu bisa mencintai lebih hebat. Mari kita pahami secara berbeda. Ini persis pelajaran filsafat. Jadikan apapun jadi pelajaran, termasuk patah hati. Pelajaran itu berarti kita pahami dalam rangka kita tumbuh jadi lebih baik. Kita harus tambah baik dari pengalaman, termasuk pengalaman patah hati. Maka peristiwa hati yang patah itu jangan dipahami hati yang patah, tapi kita pahami sebagai pelajaran untuk kita tumbuh. Sekarang aku tahu cara hidup bersama yang tidak mengecewakan pasangan. Sekarang aku tahu maknanya kesetiaan. Sekarang aku tahu caranya membahagiakan, menggembirakan. Itu dari hubungan dan juga dari patah hati tadi kita bisa belajar. Jadi katanya Brian McGill, yuk kita membacanya jangan hanya di aspek kekecewaan dan kesedihan, tapi kita membacanya di aspek pelajaran hidup yang kita dapat. Tambah banyak pengalaman, tambah matang kita menyikapi hidup ini. Nah, ini yang sulit diperoleh kalau hanya dari buku. Perlu kita dapat dari pengalaman. Jadi ini pelajaran menurut saya jadi strategi untuk kita biar tidak terjebak di situ-situ terus. Tapi kita mengambil sudut pandang yang berbeda bahwa penderitaan yang kita rasakan itu hakikatnya adalah pelajaran. Nah, ada lagi pelajaran dari Hemingway, kata dia, the most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much and forgetting that you are special too. Kalian boleh tetap nyambung, boleh pisah, tapi tolong jangan kehilangan dirimu. Banyak orang yang saking melekatnya pada seseorang dengan alasan saking cintanya sampai dia melenyapkan dirinya, kehilangan dirinya. Jadi cinta berubah jadi kompromi-kompromi. Asal engkau tidak pergi, aku rela berubah jadi apapun yang engkau inginkan. Ini namanya kompromi, bukan cinta. Atau kalau pasanganmu hanya mau mencintaimu dengan syarat dan ketentuan seperti iklan, ya itu kan kalau iklan itu kan begitu. Aku mencintaimu terus ada tanda bintangnya di bawahnya, syarat dan ketentuan berlaku loh. Itu bukan cinta, itu dagang. Jadi di antara kuncinya cinta itu bisa tegak, ya engkau jadi dirimu, dia jadi dirinya. Dulu kita bahas yang ini ya, ketika kita membahas Khalil Gibran. Jangan lupa masing-masing kalian itu istimewa. Justru istimewanya terletak dalam perbedaan. Jadi kunci mencintai itu kan salah satunya ada respect, saling menghargai. Kalau ada cinta yang membuatmu kehilangan dirimu dalam proses mencintai itu, sebenarnya itulah the most painful thing, kata Hemingway. Itu yang paling menyakitkan. Cinta itu sebenarnya mendukungmu untuk semakin eksis jadi manusia, tapi justru cinta bisa melenyapkanmu. Nah, ini yang paling menyakitkan. Kamu tidak ada lagi. Kamu memasrahkan dirimu sepenuhnya pada yang engkau cintai, sesuai keinginannya, sesuai perintahnya, sesuai kehendaknya. Ya selesai, kamu kehilangan dirimu. Dan sebenarnya itulah yang paling perlu disesali. Ini kata Hemingway. Nah, ini pelajaran selanjutnya. Jadi patah hati itu natural saja karena yang bertemu itu bisa cocok, bisa tidak. Perpisahan itu niscaya. Tapi semoga kalian tidak kehilangan diri, tidak berkompromi. Ini juga ada kalimat, air mata yang mengalir untuk orang lain itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda hati yang
jernih. Jadi kalau patah hati tidak usah malu-malu, nangis saja tidak apa-apa. Justru itu menunjukkan ya kalian memang tulus mencintainya. Makanya ketika berpisah sakit. Ya yang cowok juga tidak usah malu-malu, kalau pengen nangis ya nangis. Tidak apa-apa. Kenapa? Ya mosok kamu pisah terus ketawa. Itu berarti tidak cinta, tidak tulus tadi. Pisah terus nyukur-nyukur ke, yo rasain lu, enggak lah. Kalau memang tulus kemarin mencintai, berpisah itu memang sakit. Tidak apa-apa menangis, karena tangisan itu bukan pertanda bahwa kamu lemah, tapi pertanda bahwa kamu tulus. Jadi, wong manusia itu makhluk makna. Apa-apa ya kamu maknai yang positif lah. Tangisan dimaknai sebagai ketulusan. Nanti perpisahan dimaknai sebagai takdir atau barokah atau apalah, monggo. Nah itu kan lebih meringankan hatimu daripada kamu maknai sebagai bencana. Atau maknai seperti tadi, begitu diputus, wah ini berarti Allah sedang memberiku pelajaran tambahan. Aku harus nyari pelajaran lagi ke yang lain, tidak hanya pelajaran ini. Nah itu lebih meringankan. Quotes yang ini mengajarkan kita untuk memberi makna yang positif saja. Kata Josh Harris ini yang tadi punya quote sebelumnya, ada yang lebih menyakitkan dibandingkan patah hati. Waiting hurts, forgetting hurts, but not knowing which decision to take can sometimes be the most painful. Menunggu itu menyakitkan, melupakan juga menyakitkan. Tetapi tidak tahu mana yang harus aku lakukan, aku putuskan, itu biasanya kadang-kadang jauh lebih menyakitkan. Berarti apa? Situasi tidak jelas itu lebih menyakitkan. Kamu itu masih cinta padaku apa pingin pisah? Kalau masih cinta kok begitu, kalau pingin pisah kok begitu, tidak jelas. Aku harus melupakanmu atau menunggumu, itu tidak jelas juga, itu jauh lebih menyakitkan. Nah, yang pengalaman mesti ngerti lah. Seperti apa digantung tidak jelas. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.